Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wisnu Anggoro-Putro. Saya akan presentasikan tentang data warehouse. Berikut adalah apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengenalan data warehouse. Kedua, manfaat data warehouse. Ketiga, traditional data warehouse using promise server. Yang keempat, modern data warehouse. Yang kelima, data warehouse using cloud computing. Yang keenam, Redshift sebagai data warehouse di AWS. Yang ketujuh, BigQuery sebagai data warehouse di Google. Baik, yang pertama pengenalan data warehouse. Pengertian data warehouse. Warehouse sendiri berarti artinya gudang. Jadi, dapat dikatakan bahwa data warehouse itu adalah gudang data. Data warehouse adalah sebuah sistem yang bertugas mengarsipkan sekaligus menganalisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Data di sini dapat berupa data penjualan, data untung dan rugi, data gaji karyawan, data konsumen, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua adalah manfaat data warehouse. Manfaat dari data warehouse sendiri adalah, yaitu pertama adalah mudah. Di sini adalah data warehouse itu mempermudah dalam pengambilan keputusan, lalu cepat yang berarti memberikan akses data yang cepat, lalu konsisten yang memberikan data yang konsisten, optimal membantu mengoptimalkan ROI. Yang kelima adalah insight, memberikan insight seputar historical data. Yang ketiga, traditional data warehouse using on-premise server. Traditional data warehouse merupakan serangkaian server, penyimpanan data, dan aplikasi multitingkat. Traditional data warehouse ini biasanya merupakan solusi lokal atau on-premise solution yang menjadikan pembaruan dan pengelolaan teknologi mereka sebagai lapisan overhead dukungan tambahan. Ada beberapa komponen struktural berbeda yang dapat disertakan dengan gudang data lokal atau on-premise data warehouse tradisional. Semua gudang data memiliki lapisan pengguna untuk analitik data tertentu atau tugas penambangan data. Jika sumber data atau jenis struktur lain sebagian besar berisi jenis data yang sama, sumber-sumber tersebut dapat dimasukkan ke dalam struktur gudang data dan dianalisis langsung melalui lapisan pengguna. Yang keempat, modern data warehouse. Berikut adalah contoh dari modern data warehouse, yaitu petabyte storage. Modern data warehouse itu terdiri dari beberapa program yang tidak akan terganggu oleh data pengguna. Modern data warehouse membutuhkan penyimpanan petabytes dan teknik yang lebih optimal untuk menjalankan query analitik yang kompleks. Yang kelima adalah data warehouse using cloud computing. Berdasarkan dari ilustrasi berikut, cloud data warehouse adalah pusat dari sistem analitik terstruktur. Ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang dapat dianalisis untuk memungkinkan bisnis membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk terus menyesuaikan dengan ekosistem analitik modern, data warehouse lokal lama perlu dimodernisasi dengan cara berpindah ke cloud. Yang keenam, Redshift sebagai data warehousing di AWS. Redshift arsitektur. AWS Redshift adalah pemrosesan paralel massal atau MPP yang dimiliki dan didukung oleh Amazon Web Service atau AWS yang dapat menangani sejumlah besar data dan beban bekerja untuk konfigurasi optimal dan kinerja tinggi, bahkan untuk kumpulan data besar. Redshift dimaksudkan untuk bekerja dalam cluster. Sebuah cluster Redshift memiliki 2 atau lebih compute node yang dikoordinasikan melalui leader node. Semua aplikasi klien berkomunikasi dengan cluster hanya dengan leader node. Lalu, columnar architecture. Redshift menggunakan columnar architecture, di mana nilai pada setiap kolom akan disimpan secara terurut ke dalam suatu blok. Dengan menggunakan penyimpanan berdasarkan kolom, setiap blok akan menyimpan nilai dari satu kolom yang memiliki baris-baris data. Karena masing-masing blok menyimpan data dengan tipe yang sama, maka performa Redshift juga akan meningkat. Selanjutnya adalah compression. Kompresi data yang adalah proses modifikasi, mengkodekan, atau mengubah struktur bit data sedemikian rupa sehingga mengkonsumsi lebih sedikit ruang pada disk. Kompresi data memungkinkan pengiriman objek data atau file dengan cepat melalui jaringan atau internet dalam mengoptimalkan sumber daya penyimpanan fisik. Selanjutnya, data distribution. Saat memuat data, Amazon Redshift mendistribusikan baris tabel ke dalam compute node dan slash sesuai dengan gaya distribusi yang dipilih. Tujuannya agar beban kerja terdistribusi secara merata dan query dapat berjalan dengan optimal. Kunci distribusi Redshift atau kunci disk Redshift mendukung 3 jenis gaya distribusi tabel, yaitu even distribution, key distribution, dan all distribution. Lalu selanjutnya adalah short key
atau compound and interpolate. Compound key digunakan jika memiliki lebih dari satu kolom sebagai short key, dan saat query yang digunakan merupakan joins, group by, order by, dan partition by. Interleaved key digunakan saat memiliki satu kolom sebagai short key, dan saat query yang digunakan merupakan where. Selanjutnya Aqua, Advanced Query Accelerator. Aqua adalah cache terdistribusi dan akselerasi perangkat keras baru yang memungkinkan Amazon Redshift berjalan hingga 10 kali lebih cepat daripada cloud data warehouse perusahaan lainnya dengan secara otomatis meningkatkan jenis query tertentu. Ingester Technique. Di sini ada terdapat 3 cara, yaitu dengan data streaming real-time dan aset data massal dari platform penyimpanan lokal. Lalu, data terstruktur yang dihasilkan akan diproses oleh platform lokal, laman, mainframe, dan gudang data atau data warehouse. Terus data tidak terstruktur dan semi terstruktur, seperti gambar, file text, audio, dan video, dan grafik. Lalu, standard view versus materialized view in AWS. Perbedaan mendasar antara view dan materialized view adalah bahwa views tidak dapat disimpan secara fisik pada disk. Di sisi lain, materialized view disimpan pada disk. View dapat didefinisikan sebagai tabel virtual yang dibuat sebagai hasil dari ekspresi query. Namun, materialized view adalah salinan fisik gambar atau snapshot dari tabel dasar. Materialized view merespon lebih cepat daripada view karena materialized view sudah dihitung sebelumnya. Materialized view menggunakan ruang memori seperti yang disimpan pada disk, sedangkan view hanya menunjukkan sehingga tidak memerlukan ruang memori. Lalu yang ketujuh adalah BigQuery sebagai data warehousing di Google. BigQuery Accelerator itu terdapat ada Dremel, Borg, Jupyter, dan Colossus. Dremel adalah mesin query Google yang mampu mengubah query SQL menjadi pohon eksekusi yang membaca data dari sistem terdistribusi Google. Dremel memiliki skalabilitas tinggi dan mampu mengembalikan hasil query dalam hitungan detik atau puluhan detik, terlepas dari ukuran kumpulan data. Borg, sistem manajemen cluster Google. Lalu Colossus. Colossus adalah sistem file terdistribusi generasi terbaru Google dan penerus GFS atau Google File System. Colossus menangani replikasi pemulihan dan manajemen terdistribusi di seluruh cluster. Yang selanjutnya adalah columnar architecture. BigQuery menggunakan columnar architecture di mana penyimpanan data dalam format kolom. Partisi berbasis kolom ini digunakan untuk meminimalkan jumlah data yang dibaca, sehingga dapat menghasilkan peningkatan kinerja BigQuery. Selanjutnya adalah compression. Pada kompresi di Google BigQuery dibantu oleh columnar storage dalam menjalankan algoritma kompresi yang efisien. Terdapat 2 metode klasik, yaitu bitmap dan run length encoding atau RLE. Selanjutnya adalah partition and cluster. Partition adalah tabel yang khusus yang dibagi menjadi beberapa segmen yang disebut partisi yang memudahkan pengelolaan dan query data Anda. Anda biasanya dapat membagi tabel dasar menjadi banyak partisi yang lebih kecil. Lalu cluster. Saat tabel dikelompokkan di BigQuery, data tabel diatur secara otomatis berdasarkan konten satu atau beberapa kolom dalam skema tabel. Kolom yang Anda tentukan digunakan untuk menempatkan data terkait. Biasanya kolom kardinalitas tinggi dan non-temporal lebih disukai untuk pengelompokan. Selanjutnya adalah ingester technique. Pada ingester teknik yang dilakukan oleh BigQuery, yaitu pertama kita akan melakukan batch ingestion, lalu ke streaming ingestion, lalu ke data transfer service, lalu ke query materialize, dan terakhir adalah partner integration. Nah, selanjutnya adalah standard view versus materialized view in BigQuery. Standard view adalah tabel virtual yang terbentuk dari query SQL yang terselesaikan saat runtime. Lalu materialized view adalah pre-compute views yang secara berkala menyimpan hasil query dan akan tersimpan pada penyimpanan BigQuery. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.